Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Kita kembali ke dua narasumber saya hari ini, dua orang mahasiswa dan juga sibuk bergelut di dunia pers mahasiswa kampus sih begitu. Kita ke Mbak Yola terlebih dahulu. Kalau misalnya kita melihat Teknokra ini kan memang sudah lama ya, dari tahun 77 yang tetap eksis sampai sekarang, mengangkat isu, kemudian juga berita-berita terkini seputar kampus. Kemudian ini kan semakin berkembangnya zaman, kemudian teknologi juga semakin maju. Bagaimana kalian bisa mengatasi mengikuti zaman gitu ya? Mungkin dari tabloid bisa beralih ke dunia digital, seperti apa rencana ke depan? Silakan Mbak Yola. Kalau misalkan perubahan dari media cetak ke web gitu kan, itu kan sebenarnya hanya masalah perubahan medianya aja gitu. Kalau misalkan dari segi isi harusnya memang pers mahasiswa dibekali dengan kemampuan menulis feature yang baik gitu. Jadi kalau misalkan permasalahan perubahan itu seharusnya yang lebih dijadikan masalah adalah kemampuan menulisnya aja sih gitu. Lebih kepada isi dari tulisannya ya terlebih dahulu. Iya. Tapi kalau misalnya dari kalian sendiri, ada nggak sih produk dari Teknokra yang memang sudah beralih ke digital untuk saat ini? Iya, kita ada teknokra.com. Yeah. Dan di situ teknokra.com sama Teknokra TV. Di teknokra.com itu beritanya sih rata-rata straight news, berita-berita ringan aja yang sekitar di kampus gitu. Tetap seputar kampus. Tetap. Terus tadi juga dikatakan ada TV-nya. Ini kan baru juga kan pers kampus yang terus kemudian baru atau seperti apa? Mungkin Mbak Faiza bisa bantu kita untuk menjelaskan. Kalau Teknokra TV ya lumayan baru. Sebenarnya udah beberapa tahun. Sudah jalan? Tapi baru fokuskan itu beberapa tahun belakangan gitu. Karena memang perkembangan sekarang pers mahasiswa juga di Indonesia rata-rata sudah mulai menggunakan TV. Sudah mulai. Karena ternyata sekarang mahasiswa lebih suka melihat secara audio dan visual, bukan lagi lihat dari koran atau itu udah kurang. Dan benar sekali yang dikatakan Mbak Faiza tadi bahwa memang kebutuhan minat baca akan seorang mahasiswa maupun pelajar gitu kan, pelajar mahasiswa itu kan semakin hari semakin berkurang, sedangkan teknologi kita semakin maju. Terus kalian dengan adanya pers mahasiswa yang masih terus berkontribusi dalam bentuk tabloid, bagaimana caranya bisa berkontribusi begitu kan untuk mahasiswa juga mengajak untuk ayo kita masih terus harus membaca gitu kan, harus minat membaca begitu. Seperti apa Mbak Yola? Iya, sebenarnya itu yang menjadi problematika sih sekarang ini gitu. Gimana kalau kita bagi tabloid gitu kan atau majalah gitu, biasanya lebih sering tuh kayak dibuang-buang gitu aja gitu, atau buat kipas-kipas doang kayak gitu kan. Jadi sia-sia kan. Jadi sempat berpikir kalau ini apa sih yang keliru gitu, apa memang pemberitaannya yang kurang atau memang minat baca mahasiswanya yang justru semakin kayaknya pemberitaan ini gak asik buat dibaca kayak gitu. Tapi kan kita juga tetap ada berita-berita ringan kan, kayak rubrik lifestyle, zona aktivis, komunitas gitu, yang ya kita juga masih imbang loh gitu. Maksudnya ada pemberitaan yang memang kita diharuskan untuk kritis, tapi di saat itu juga ada yang membangun kayak gitu. Seimbang gitu ya. Ada bahan-bahan bacaan yang juga mungkin ringan untuk dibaca supaya gitu ya. Kita tidak kehilangan pembaca juga sih itu. Dan kalau menurut Anda sekalian begitu ya, kalau minat baca khususnya di Unila sendiri lah, bagaimana sih kemampuan membaca, minat baca dari masing-masing mahasiswa kita ini seperti apa sih? Mungkin Mbak Faiza? Iya, mungkin sekarang dirasakan mahasiswa gitu kan ya, minat membaca itu memang jadi lebih menurun gitu kan. Sekarang pengetahuan mahasiswa tentang penulis-penulis buku juga semakin berkurang gitu. Terus minat untuk perpustakaan, ruang baca itu juga berkurang, paling kesana kalau skripsian gitu. Sangat disayangkan sekali begitu ya, dan kemudian kita teruslah berkontribusi untuk bisa mengajak mahasiswa juga mempunyai minat baca yang tinggi begitu ya. Baik, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV.